Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inggi Dina Junior Abie dengan NIM A12 2024 07201. Di sini saya akan merepresentasikan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh dalam mata kuliah Customer Relationship Management atau pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Materi pertama adalah konsep dasar dari Customer Relationship Management atau bisa disingkat dengan CRM. CRM sendiri adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada peningkatan dan juga pengelolaan hubungan jangka panjang suatu perusahaan dengan pelanggan yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan tersebut. Nah, di dalam CRM juga mengimplementasikan teknologi informasi, data pelanggan, serta strategi-strategi pemasaran. CRM sendiri juga jauh lebih murah ketika menjalin atau menjaga hubungan pelanggan lama daripada mencari pelanggan baru. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita memberikan loyalitas kepada pelanggan-pelanggan lama, otomatis mereka akan berikan feedback yang positif tanpa kita mengeluarkan atau perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk pemasaran. Dan contohnya adalah Nestle. Nestle itu menggunakan website atau mempunyai website sahabat Nestle untuk berinteraksi dengan pelanggan-pelanggannya secara personal. Oke, materi kedua adalah memahami hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan di sini tuh sangat penting karena apa? Untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dengan waktu yang lama kan? Tujuannya tadi CRM. Nah, tetapi kendalanya adalah suatu perusahaan itu terkadang masih belum bisa mengidentifikasi konsumennya, masih belum bisa mengidentifikasi pelanggan-pelanggannya. Jadi, solusinya adalah mengintegrasikan data-data pelanggan tersebut ke dalam sistem basis data, yang lebih tersistem. Nah, langsung masuk ke materi ketiga, yaitu mengimplementasikan CRM Project. Implementasi CRM Project ini terdapat 5 fase. Fase pertama adalah develop the CRM strategi, adalah perusahaan itu harus bisa menganalisis situasi, dan juga menentukan visi dan juga menentukan prioritas strategi. Dan yang kedua adalah build the CRM Project Foundation, di mana perusahaan itu harus menentukan stakeholder, tata kelola, serta faktor-faktor keberhasilan. Dan yang ketiga adalah need specification dan partner selection, yaitu adalah perusahaan itu harus bisa menentukan kebutuhan, teknologi, serta mitra yang tepat. Yang keempat adalah project implementation, di mana ketika semuanya sudah dianalisis, sudah di-develop, tinggal meluncurkan sistem CRM tersebut. Dan yang kelima adalah evaluasi performance. Jadi ketika CRM sistem tersebut sudah diluncurkan, otomatis harus ada evaluasi sejauh mana sistem tersebut bisa bermanfaat di dalam perusahaan tersebut. Masuk ke materi keempat adalah mengembangkan, mengelola, dan juga menggunakan customer relate database. Data di sini adalah data-data pelanggan atau data-data dari konsumen yang berfungsi untuk dikelola dan juga itu nanti akan dianalisis untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam database ini CRM mempunyai 4 jenis, yaitu pertama adalah strategi CRM, di mana data itu berfungsi sebagai penentuan target pelanggan berikutnya. Dan juga ada operasional CRM, yaitu data berfungsi sebagai otomatisasi layanan atau penjualan. Nah, yang ketiga adalah analytical CRM, yaitu data-data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah kolaboratif CRM, di mana data-data tersebut digunakan sebagai berbagi informasi dengan mitra-mitra. Nah, yang materi kelima adalah Customer Portfolio Management, maksudnya atau bisa disingkat dengan CPM ya. CPM sendiri itu adalah data-data pelanggan tersebut tadi dikelola dan dijadikan satu di dalam portofolio untuk menentukan strategi bisnis apakah sudah sejalan dengan segmen-segmen. Nah, dalam CPM ini dasarnya adalah segmentasi pasar, analisis data, serta nilai-nilai dari pelanggan. Dan pelanggan pun juga ada B2C dan juga B2B. B2C sendiri adalah pelanggan itu bersifat personal, sedangkan B2B itu bersifat organisasi besar atau kayak perusahaan-perusahaan yang sudah berorganisasi, jadi bukan personal. Masuk ke materi ke-6. Materi ke-6 adalah Customer Experience dalam CRM.
Nah, maksud dari customer experience sendiri ini apa sih? Yaitu adalah bagaimana seorang pelanggan atau konsumen itu berinteraksi atau punya eksperimen terhadap suatu perusahaan tersebut. Memberikan emosional seperti apa? Nah, dalam customer experience ini mempunyai 3 strategi. Strategi pertama adalah customer centric vision, di mana perusahaan itu harus mempunyai visi, harus menentukan visi untuk yang berfokus kepada kepuasan pelanggan. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah emotional connection. Jadi suatu perusahaan itu harus bisa membangun hubungan pelanggan, membangun hubungan emosional dengan pelanggan dari konten-konten yang relevan di media sosial. Dan yang ketiga adalah real-time feedback. Jadi suatu perusahaan itu harus bisa menanggapi ulasan-ulasan baik maupun buruk, dari pelanggan-pelanggan secara real time. Oke, yang ketujuh adalah membedakan pelanggan. Sudah dijelaskan, setiap pelanggan itu pasti mempunyai nilai dan kebutuhan yang berbeda. Jadi di sini yang perlu dilakukan suatu perusahaan itu adalah menganalisis kebutuhan dan nilai-nilai dari pelanggannya, dan juga pelanggan itu mempunyai kategori pelanggan bernilai tinggi, pelanggan dengan potensi tumbuh, pelanggan merugikan, serta pelanggan dengan potensi sedang. Oke, baik, itu yang bisa saya presentasikan atau yang bisa saya bahas di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.